warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa, semoga sehat selalu ya. Mohon maaf dalam beberapa waktu terakhir memang banyak agenda yang kemudian mengharuskan Pak Satria untuk mengubah model pembelajaran kita tanpa mengurangi substansi dari proses pembelajaran yang kita lakukan. Pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi ya tentang hukum dan teknologi dalam diskursus sosiolegal. Sengaja Pak Satria mengambil topik the use of artificial intelligence atau penggunaan artificial intelligence di dalam penegakan hukum ya, for the law enforcement purposes, khususnya dalam konteks ini di dalam rangka pemberantasan korupsi. Sebelum Pak Satria melangkah lebih jauh untuk membahas tentang artificial intelligence dan penggunaannya di dalam penegakan hukum, mungkin ada teman-teman yang sudah membaca atau memahami terlebih dahulu bagaimana cara kerja atau penggunaan artificial intelligence, atau lebih umum lagi, misalkan penggunaan IT ya di dalam proses apapun ya, termasuk dalam konteks ini penegakan hukum. Barangkali ada yang bisa memberi pendapat terlebih dahulu sebelum Pak Satria berdiskusi lebih lanjut. Ada yang pernah mendengar nggak istilah artificial intelligence di awal? Artificial intelligence itu apa sih, Pak? Kok sering diucapkan di seminar tapi sebenarnya saya nggak paham, Pak. Misalkan gitu. Atau saya tahu Pak, penggunaan artificial intelligence ini untuk A, B, C, D, E. Mbak Bintang mungkin? Mbak Bintang mau beri pendapat? Halo? Atau yang lain, silakan. Mas Ferdian, mau beri pendapat? Mohon maaf Pak, lagi gimana? Artificial intelligence? Ya. Untuk penegakan hukum? Apakah pernah mendengar atau tidak hanya untuk penegakan hukum, Pak, tapi untuk ABCDE misalkan? Pernah mendengar, Mas Ferdian? Untuk sampai sekarang ini masih kurang. Kurang tahu ya tentang penggunaan artificial intelligence ya? Ya. Oke. Yang lain mungkin? Siapa ini yang mau beri pendapat? Sebenarnya ini makhluk apa sih Pak artificial intelligence ini? Dari segi harafiahnya dia disebut ini ya, artificial intelligence adalah kecerdasan buatan, ya. Dia termasuk kategori pengembangan dari prinsip-prinsip IT gitu ya, dengan pemrograman yang luar biasa kompleks ya. Mungkin yang pernah saya beri modulnya itu Januar ya, kalau tidak salah di sini ya, untuk penggunaan artificial intelligence. Nah, barangkali sebelum Pak Satria menjelaskan, mungkin Januar yang sudah Pak Satria beri bahannya, mungkin sudah membaca atau hanya berhenti di download mungkin? Halo Januar. Saya sudah, iya Pak. Gimana Januar? Artificial intelligence kemarin itu kan webinarnya kebetulan yang saya ikuti. Jadi so far yang saya tahu artificial intelligence itu untuk titik poinnya di sini adalah efisiensi Pak. Jadi kalau cara-cara konvensional mungkin kan terlalu dianggap terlalu lama guna dan sebagainya gitu kan. Untuk khususnya di dalam penegakan hukum kan kalau menggunakan cara konvensional katanya si yang paling cepat ini tuh kurang apa ya, kurang menghemat waktu, kurang bisa
bekerja dengan baik dan lain sebagainya. Kemudian artificial intelligence ini untuk menjawab permasalahan tersebut. Dan ya mungkin yang menjadi takutan saya yaitu nanti kita dalam profesi segala ini akan digantikan oleh artificial intelligence, karena ya zaman makin cepat ya makin ya kita nggak bisa, zaman makin cepat makin maju, makin modern, makin madani dan lain sebagainya. Seperti itu sih Pak pengantar. Oke, ya sudah cukup memberi gambaran ya terkait dengan tujuan dari artificial intelligence, yaitu terkait dengan efisiensi ya, dari waktu, mungkin juga dari person ya, di mana penggunaan artificial intelligence dengan command atau perintah tertentu, dia kemudian tidak memerlukan banyak orang, karena bekerjanya dia bisa autonomous gitu ya, atau bergerak sendiri. Dan bahkan dalam perkembangannya, posisi dari AI itu bahkan bisa dianggap memiliki tanggung jawab ya, atau dapat bertanggung jawab ya, having a responsibility under the law gitu ya. Dia memiliki pertanggungjawaban secara hukum jika pengembangan artificial intelligence ini masuk kategori high order thinking ya, atau HOTS. Nah, itulah AI ya. AI dalam kehidupan sehari-hari banyak ya kita bisa manfaatkan ya. Salah satu yang paling kita sehari-hari bisa temui ya di Facebook atau Instagram ya. Jika teman-teman memilih memilih filter ya, kemudian menemukan beranda teman-teman ya, atau menemukan teman yang dulunya tidak terkoneksi gitu ya, karena perbedaan jarak, waktu, dan wilayah gitu ya, akhirnya bertemu dengan algoritma tertentu. Nah, itu semua karena penggunaan AI. Termasuk kalau di Facebook itu adalah tentang rekognisi wajah gitu ya, rekognisi wajah yang itu setiap foto yang kemudian terupload di internet di mana ada wajah kita, walaupun di tag ataupun tidak di tag, itu kemudian dapat terdeteksi seperti itu. Nah, itu adalah penggunaan AI untuk sehari-hari. Nah, apa pentingnya Pak di dalam konteks penggunaan hukum atau di dalam konteks penegakan hukum? AI kemudian menjadi suatu solusi di tengah banyaknya barriers ya, atau hambatan-hambatan di dalam penegakan hukum. Termasuk dalam konteks ini bagaimana pendekatan socio-legal yang seperti kita pahami ya sejak awal, bahwa socio-legal kemudian ingin mengengagement ya antara pendekatan hukum dengan pendekatan interdisipliner yang lain untuk memahami suatu kasus atau fenomena hukum, sangat terbantu ya, atau sangat diuntungkan dari hadirnya berbagai macam bentuk teknologi. Salah satunya adalah artificial intelligence. Ya, in the other side memang banyak tantangan ya. Tantangannya apa Pak? Tantangannya satu, mengenai data pribadi ya, atau data privacy. Itu luar biasa luar biasa tinggi tantangannya, karena pada akhirnya kemudian preferensi kita kemudian terkolek ya di dalam suatu sistem komputasi. Nah, ini riset yang juga pernah Pak Satria lakukan ya ketika kita berbicara penggunaan e-commerce ya, atau teman-teman kalau biasa belanja di Shopee ya, di Tokopedia dan lain-lain ya, digital platform yang lain tadi yang Pak Satria sebut e-commerce, kemudian data pribadi kita itu terkolek gitu ya. Kayak Pak Satria misalkan senang misalkan ya, katakanlah makan KFC gitu ya. Pak Satria nggak jadi beli gitu ya, atau misalkan di Gojek ya, atau di Grab ya. Tiba-tiba ternyata ada iklan Gojek atau Grab ya yang masuk setelah itu. Nah, itu karena faktor penggunaan AI, khususnya di dalam hal penggunaan data ya pribadi yang dikoleksi melalui mekanisme yang disebut sebagai cookies. Ya. Jadi banyak faktor ya,
Pak Satria ingin sampaikan di sini banyak faktor, kemudian di dalam kehidupan kita hari ini itu sangat dipengaruhi oleh AI. Nah, kenapa ini kemudian tidak dibawa di dalam konteks penegakan hukum? Salah satunya dalam konteks pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, teman-teman, topik ini sudah Pak Satria presentasikan ke berbagai forum ya. Salah satunya ketika Pak Satria panel juga dengan Profesor Stephen Kos dari Universitas München di Jerman, dan juga Pak Satria presentasikan juga di konferensi internasional ICOGAS di beberapa bulan yang lalu. Nah, sehingga harapannya Pak Satria pada kesempatan kali ini, kita ya di kelas kali ini, membincangkan atau membicarakan research ya yang sudah Pak Satria lakukan ya. Kalau mungkin hanya sekedar teori mungkin kita selesai gitu ya. Tapi kalau pendekatannya research, by research berarti kan ada in-depth analysis ya atau analisis mendalam dari fenomena yang kita angkat ini, sehingga menarik untuk kemudian dianalisis lebih lanjut. Sampai di sini mungkin ada respon terlebih dahulu. Atau lanjut? Halo? Mungkin lanjut dulu aja, Pak. Oke, saya lanjut ya. Ya, kita bahas ke 3 topik ya, kalau di riset Pak Satria, terkait yang pertama penggunaan AI dan reformasi hukum ya. Yang kedua, apa itu korupsi dan korupsi lintas batas negara. Dan yang ketiga, penggunaan AI untuk pemberantasan korupsi. Sebagai engagement di antara kedua topik tersebut. Ya. AI, apa itu AI? Jadi teman-teman bingung ya, artificial intelligence itu apa, Pak? Ya. Dia termasuk pengembangan ya dalam konteks computer sciences ya. Pengembangan AI ini dilakukan melalui sistem coding, encoding yang itu dilakukan oleh kita ya sebagai user atau developer ya, bisa jadi manusia atau person ya, kelompok bisnis atau juga law enforcement ya, penegak hukum, sesuai dengan tadi yang Pak Satria sampaikan, command atau perintahnya ya. Nah, nanti ada namanya Jupyter, nanti ada namanya Anaconda atau Python ya, yang teman-teman sebenarnya bisa akses ya, bisa cari ya apa itu Python, apa itu Anaconda, apa itu Jupyter ya, dan penggunaannya di dalam membangun sistem artificial intelligence ya. Jadi metode yang terkait di dalam konteks penggunaan artificial intelligence itu untuk menyelesaikan persoalan yang super kompleks ya, that cannot be solved by direct calculation or algorithm methods ya, yang kemudian tidak bisa diselesaikan langsung melalui kalkulasi sederhana atau menggunakan justru dapat dirampungkan atau dapat diselesaikan atau diupayakan melalui pendekatan-pendekatan algoritma ya. Jadi kenapa sifatnya seperti kecerdasan di dalam otak kita, karena dia meniru ya proses motorik saraf sensorik yang ada di otak kita gitu ya. Jadi human-like approach to problem ya. Dan mungkin how to fix it the problem which is something barrier for this brain misalkan ya. Bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini menjadi hambatan ya di dalam pemahaman manusia atau cara pikir manusia. Ya, jadi fungsi dari suatu teknologi dia kemudian dapat bermanfaat bagi penggunaan yang lebih konkret itu apabila dia mengetahui celah-celah dan bagaimana menyelesaikannya. Nah, AI itu berfungsi itu. In case di dalam konteks penegakan hukum misalkan, bagaimana kemudian penegak hukum ya, seperti polisi atau KPK atau prosecutor seperti jaksa, kemudian mengalami hambatan-hambatan di dalam, katakanlah di dalam kasus korupsi, how to tracing of prosperity-nya, ya, misalkan mengenai pelacakan aset, ya, mengenai pelarian kerugian keuangan, misalkan dalam konteks money laundry ya, atau pencucian uang ya, TPPU ya kalau di Indonesia.
dan tindakan-tindakan kejahatan lain yang itu tidak bisa diselesaikan oleh manusia, ya, keterbatasan tadi, karena mungkin ada rahasia perbankan misalkan ya, kalau di Singapura atau di Swiss ya, kalau kita lihat dalam konteks internasional, ada prinsip netral bank ya, yang itu harus diselesaikan melalui mekanisme kerjasama internasional penegakan hukum ya, seperti mutual legal assistance. Nah, kembali mutual legal assistance itu kan bergantung kepada kesepakatan ya atau agreement dari para pihak. Kalau enggak sepakat gimana, Pak? Ini satu pertanyaan besar yang itu menjadi hambatan di dalam proses penegakan hukum pemberantasan korupsi. Maka dari itu, penggunaan artificial intelligence ini diupayakan di dalam rangka menyelesaikan hambatan-hambatan itu. Ya, menyelesaikan hambatan-hambatan itu. Menyelesaikan hambatan barriers yang itu berkenaan dengan apa ya istilahnya ya, ability and willingness ya, kemampuan dan kemauan, entah itu dari person ya, antar subjek atau kemauan negara, misalkan kalau kita membicarakan kejahatan lintas batas negara. Nah, ini yang kemudian diselesaikan. Sehingga AI systems are producing their results by engaging in some sort of synthetic computer cognition that match of surface of human level thinking. Ya, dia menghasilkan ya suatu pendekatan atau suatu pertautan yang sintetik ya antara kemampuan komputasi dengan kemampuan tingkat tinggi ya pemahaman manusia ya. Jadi ada engagement manusia dan computer cognition tadi ya. Manusia ini siapa, Pak, kalau dalam konteks penegak hukum ya jelas dia law enforcement-nya ya, jaksanya atau KPK misalkan atau kepolisian ya untuk melakukan tracing. Walaupun ini mahal sebenarnya ya di dalam pengembangan AI, ini bukan suatu hal yang sederhana, murah ya, tapi ini bisa dilakukan ya. Dan terbukti loh sebenarnya di Indonesia sudah menggunakan AI ya di dalam penegakan hukum. Salah satu contoh konkretnya adalah untuk cyber patrol yang dilakukan oleh kepolisian ya untuk kejahatan cyber ya. Pembasmi hoax, buzzer, katanya seperti itu ya, atau berita-berita tidak benar itu menggunakan AI ya untuk melakukan patroli di dunia cyber ya, baik di Twitter maupun di media sosial yang lainnya. Nah, kalau sudah dikembangkan, sudah start ada pengembangannya, kenapa kok tidak dikembangkan lebih besar, misalkan dalam konteks pemberantasan tindak pidana korupsi yang jelas-jelas merugikan keuangan negara. Ya, itu untuk memahami di awal tentang apa itu artificial intelligence ya. Teman-teman juga bisa baca jurnal yang ditulis oleh Harry Surden ya, yang berjudul Machine Learning and Law ya. Di jurnal tersebut ya, saya sudah sampaikan. Silakan sampai di sini jika ada respon. Syahrul? Mau memberi pandangan? Atau Ferry Setiawan? Ini di mana semua ini? Iya, Pak. Iya. Oke. Boleh memberi respon. Belum mungkin, Pak, agak nanti. Nah, kalau sudah ada AI semacam ini, nanti ke depan ya, kok banyak, ini sudah banyak diprediksi ya, termasuk kecepatan analisis dari AI ya, daripada lawyer yang ada di UK ya, itu probabilitas atau kemenangannya 80% lebih cepat ya daripada kemampuan lawyer sebagai manusia. Nah, ini juga di masa mendatang akan menjadi pesaing kalian ya. Jadi pesaing kalian bukan hanya lulusan ya dari kampus-kampus lain, baik perguruan tinggi negeri maupun swasta, sekarang sudah nggak relevan itu. Tapi persaingannya antara AI dan sarjana hukum. AI dan sarjana hukum ya. Misalkan untuk profesi lawyer ya. Untuk profesi lawyer.
ya daripada datang ke law firm ya, misalkan karena ribet atau mungkin karena biayanya lebih mahal tapi juga tidak cepat misalkan, mending saja kita konsultasi ke hukum online misalkan ya. Nah, hukum online itu salah satu dengan penggunaan machine learning ya, dia termasuk menggunakan AI untuk melakukan suatu legal analysis ya. Kalian masukkan saja masalah kalian apa ya, apa subjek intinya apa misalkan ya, mengenai katakanlah waris gitu ya, atau child marriage ya, misalkan pernikahan anak atau isu-isu apa yang kalian ingin. Nah, mereka langsung membuat analisis ya, dokumen analisis secara cepat dan real time. Nah, itu profesi teman-teman sebagai seorang calon lawyers ke depan itu juga akan terancam ya, kalau penggunaan AI ini digunakan secara masif. Tapi ini akan menjadi menarik untuk kita bahas di dalam konteks tantangannya apabila kita mengambil ya sisi positif dari penggunaan AI itu sendiri yang mengisi kekosongan atau kelemahan kita sebagai seorang manusia seperti itu. Ya, jadi mungkin saat ini kita mungkin ya teman-teman ya di cara pandang teman-teman, alah Pak Satria ini bahas apa sih, sesuatu yang mungkin tidak penting atau tidak belum terjadi kan Pak sekarang. Ya, tapi in the future ya, di masa mendatang bisa jadi kita akan tergerus ya, termasuk Fakultas Hukum akan tergerus kalau tidak memanfaatkan atau tidak melakukan engagement tadi ya, antara pendekatan computer cognition dan juga manusianya. Sehingga orang lebih memilih untuk konsultasi ke ke AI daripada kepada teman-teman sebagai seorang lawyer. Misalkan kalau kalian nantinya memilih profesi lawyer ya di masa mendatang. Ya. Kategorisasi penggunaan artificial intelligence. Yang pertama untuk logical rules and knowledge representation. Ya, ini untuk penggunaan AI dalam konteks penegakan hukum ya. Untuk memahami bagaimana maksud dari aturan hukum dan representasi kemampuan manusia di dalam memikirkannya. Ya. In the other side, dia digunakan untuk machine learning, ya, untuk suatu pembelajaran gitu ya, atau di dalam membangun suatu paradigma hukum, ya, atau pengetahuan hukum. Tadi Pak Satria sudah sebut ada hukum online, ada Halo, dan berbagai digital platform lain yang itu memberikan pengetahuan ya, misalkan ya. Jadi ke depan pun juga dosen, saya rasa dosen hukum ya juga akan tergerus juga kalau kemudian tidak mengantisipasinya dengan baik gitu ya. Jadi kalian lebih prefer untuk tanya ke hukum online daripada ke Pak Satria misalkan kalau membahas tentang korupsi ya. Mungkin Pak Satria banyak lupanya, misalkan gitu ya. Tapi kalau hukum online kan tidak, Pak. Nah, itu Pak Satria juga bahas ya ketika Socio-Legal Joint Conference beberapa waktu yang lalu ya. Pak Satria panel dengan salah satu researcher ya atau peneliti dari hukum online ya, namanya Mas Arasi. Nah, ini kita juga menginisiasi ya untuk kerjasama antara Fakultas Hukum UM Surabaya dan hukum online. Nah, Pak Satria membahas tentang pentingnya pendidikan sosio-legal ya di dalam 21st century legal education in Indonesia. Tapi hukum online jauh lebih maju ke depannya karena dia tidak hanya membicarakan konsep. Kalau Pak Satria kan membicarakan konsep ya, bagaimana mengembangkan pendidikan hukum ke depan ya. Ya, engagement-nya melalui sosio-legal ya. Tapi ya sudah enggak diawang-awang lagi seperti Pak Satria karena hukum online sudah ngomong praktikalnya ya. Ini loh skill kemampuan hukum online daripada fakultas hukum di Indonesia misalkan seperti itu ya. Probabilitas kebenaran dari analisis yang dilakukan oleh AI yang dimiliki oleh hukum online itu jauh lebih baik daripada analisis legal scholar yang ada di fakultas hukum di Indonesia dan sebagainya ya. Jadi jadi menarik ya, bahkan sampai saat ini kita masih kontak-kontakan ya dengan pihak hukum online karena ya itu tadi teman-teman ya, keterbatasan itu
itu mampu diatasi dengan predictable oleh hukum online. Namun yang tidak dimiliki oleh mereka yang termasuk kelompok machine learning tadi yang menggunakan AI, yaitu human touch ya. Human touch itu enggak punya mereka ya. Perasaan kemanusiaan, perasaan sedih, senang, dan lain sebagainya. Yang itu melekat kepada diri manusia ya. Perasaan emosional dan sebagainya itu yang enggak ada di AI. Nah, keunggulan ini jangan justru menjadi kelemahan bagi teman-teman ya, atau bagi kita semua sebagai seorang legal scholars. Ya. In our highly digitized society, artificial intelligence is embedded in gadget ya. Itu ada semua di HP kita. Mungkin kalau yang agak mahal ya, jadi sultan itu ada di mobil kita ya. Misalkan mobil kalian Tesla ya pasti penggunaan artificial intelligence itu sangat diutamakan ya, misalkan ya untuk memberi sensori kepada mobil untuk menghindari kecelakaan, bahkan sampai autopilot ya. Kalian nggak usah nyetir ya, mobilnya jalan sendiri, misalkan seperti itu ya. Itu di highly digitized society ya, and e-commerce. E-commerce tadi sudah Pak Satria sampaikan ya. Ada juga banyak tantangan dan sebagainya. Oke, sampai sini mungkin ada respon. Rifan mungkin mau beri pandangan? Izin bertanya Pak, mungkin ini agak ini Pak, bagaimana itu artificial intelligence itu sudah dibatasi Pak? Karena kalau menurut saya kalau kecerdasan itu tidak akan akan sangat berbahaya juga mungkin kepada kita, kepada negara. Itu sih Pak mungkin. Iya. Terima kasih Rifan ya. At least sampai saat ini memang belum ada pembatasan ya penggunaan artificial intelligence karena penggunaannya masih sangat minim ya. Tapi di masa mendatang, saya kok meyakini bahwa akan ada norm and ethics ya for artificial intelligence ya. Karena ini kan kita euforianya di awal ya, tapi 10 tahun, 20 tahun lagi ketika kita semua disadari atau tidak sudah sangat engagement-nya dengan artificial intelligence sangat kuat, Pak Satria kok meyakini bahwa akan ada norms and ethics ya yang mengatur tentang penggunaan AI. Yang ini sebenarnya teman-teman di dalam penggunaan AI untuk telemedicine misalkan di dunia kesehatan itu sudah diatur ya, sudah diatur. Karena menyangkut nyawa kan gitu ya, menolong manusia. Tapi untuk any other purposes ya, misalkan untuk kepentingan penegak hukum, untuk kepentingan mungkin hiburan ya, entertain dan sebagainya ini memang belum ada pembatasan. Nah, ke depan apakah bisa dibatasi Pak? Bisa ya, terkait dengan norm and ethics ya, akan membuat suatu norma dan etika ya, di dalam pelaksanaan atau penggunaan dari AI. Tapi itu saya Pak Satria pikir itu di masa mendatang gitu ya. Gitu ya Mas Rifan ya. Iya Pak. Bahayanya di mana kira-kira? Tanya boleh Pak. Nah, ini disambung sama Mbak Mas Ferry. Silakan Mas Ferry. Masalah artificial intelligence Mbak. Kalau sekarang kan artificial intelligence belum terlalu misalnya kan di kemudian tahun mungkin 20 atau 10 tahun kemudian artificial intelligence itu bisa berkembang, sedangkan menurut orang-orang juga dunia ini akan semakin modern dan penduduknya ini juga di setiap negara juga akan berkembang. Kalau misalkan artificial intelligence itu akan terus berkembang dengan masyarakat yang juga terus berkembang itu lapangan pekerjaan kan juga sangat itu apakah ada pembatasan untuk teknologi yang
juga semakin terus gitu, Pak. Itu tadi, iya bagus ini Mas Ferry memberi ini ya, refleksi ya. Dan ini penting ya, sekali lagi Pak Satria sampaikan, tidak hanya untuk kepentingan, Pak Satria hanya mengikuti tren saja, membahas AI. Enggak, bukan itu. Justru Pak Satria ingin memberikan warning ya kepada kita semua, ya, termasuk dosen ya, termasuk lecturers ya. Cuma yang membedakan mungkin AI dan Pak Satria mungkin lebih pintar AI ya misalkan ya. Tapi human touch-nya kan nggak ada di AI ya. Human touch itu apa ya, nilai-nilai moral bla 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 itu kan nggak ada ya. Sama di dalam dunia pekerjaan pun memerlukan fleksibilitas, kecepatan, produktivitas. 3 kata kunci itu kemudian sangat mempengaruhi di dalam konteks penggunaan tenaga kerja. Ya. Pilihannya sekarang 2 ya di era perdagangan bebas ini ya. Pilihannya 2. Menjadi tenaga kerja yang skill laborers ya, terampil dengan memiliki spesifikasi keahlian yang itu sangat dibutuhkan, atau yang kedua digantikan oleh AI. Kalau ini kita mau mencapai suatu pekerjaan yang kita idam-idamkan, ya, termasuk idaman mertua ya, misalkan ASN ya. Sekarang ada wacana Presiden Jokowi kan kalian bisa lihat ya di media ya. Presiden Jokowi mau mengganti profesi yang jadi idaman mertua ya, jadi ASN atau PNS ya dengan AI. Itu bukan isapan jempol sebenarnya. Ya, Mas Ferry dan teman-teman perlu mengetahui ya bahwa sekarang kementerian-kementerian itu sedang melakukan jor-joran ya atau investasi besar-besaran ya. Nah ini termasuk Pak Satria ya, yang mengajarkan kalian tentang AI. Pak Satria juga mendapatkan kurs ya atau training dari Kementerian Kominfo untuk membangun suatu sistem AI di dalam konteks penegakan hukum ya. Ya. Dan juga banyak kelompok-kelompok lain yang mungkin juga sedang dipush ya untuk didorong di dalam penggunaan AI ya, di dalam meningkatkan produktivitas tadi. Semuanya harus utamakan ya, harus utamakan di dalam rangka membuat suatu pasar bebas ya atau perdagangan bebas. Agar apa? Agar kita dapat bersaing di percaturan perdagangan bebas itu sendiri. Nah, ini ya tinggal dilihat saja Mas Ferry dan teman-teman ya. Dilihat hikmah baiknya atau hikmah buruknya. Hikmah baiknya ya berarti kita tidak bisa berleha-leha, tidak bisa mager saja di rumah, tapi meningkatkan banyak skill tadi agar tadi Pak Satria bilang ya, Pak Satria sampaikan agar kita menjadi seseorang tenaga kerja terampil ya atau seorang skill laborers. Ya. Sehingga kemampuan dan keahlian kita betul-betul dihargai mahal. Tapi kalau mau jadi unskill juga tidak apa-apa, tapi kan sayang ya. Kalian kan mahasiswa ya, kalian calon sarjana hukum. Kalau kemudian jadi unskill ya siap-siap di dalam pekerjaan kalian tidak digaji mahal, posisi kalian rentan pemutusan hubungan kerja sepihak dan berbagai macam praktek diskriminasi di dalam hubungan kerja yang lain. Begitu ya Mas Heri ya. Jadi lebih memilih bersakit-sakit dulu sekarang, lebih memilih merasakan pahitnya untuk belajar ya, dan agar kita menjadi skill laborers, ketimbang nanti pahitnya kita rasakan setelah lulus. Ya itu yang ingin Pak Satria sampaikan ya, sebagai juga mantan mahasiswa dan sekarang sebagai seorang pendidik ya. Lebih baik bersakit-sakit sekarang, membangun skill, membangun kemahiran, daripada kalian merasakannya setelah lulus. Nah, momentumnya dapat ketika kita membahas tentang AI. Karena AI penggunaannya ini nantinya ke depan akan menjadi pesaing kalian ya. Gitu ya Mas Ferry ya. Baik, Pak. Terima kasih. Oke ya. Nah, termasuk di dalam konteks pemberantasan korupsi ya.
apalagi lintas batas negara ya. Penggunaan AI ini penting ya untuk apa Pak? How to solve the barriers tadi ya, menyelesaikan banyak hambatan-hambatan di dalam penegakan hukumnya ya. Kasus EKTP ya yang melibatkan lintas jurisdiksi ya, atau kasus Rolls-Royce ya, korupsi Garuda Indonesia ya, Emir Syahsatar ya, atau kasus-kasus yang lain yang itu masuk kategori kejahatan lintas batas negara atau transnational corruption ya. Tentu ini memerlukan ya, tidak hanya tadi kerjasama. Kenapa Pak? Karena kalau kerjasama internasional, hubungan bilateral, misalkan kalau kita membicarakan ekstradisi ya, atau mutual legal assistance yang itu diatur ya di dalam Konvensi Palermo 2000 atau Pak Satria sering disebut sebagai UNTOC ya, kita semua sebut UNTOC, United Nations Transnational Organized Crime ya. Itu membutuhkan ya political will ya, kembali ya, membutuhkan political will atau kehendak untuk melakukan kerjasama. Ya kalau nggak berkehendak gimana Pak? Nah ini yang tentu menjadi masalah. Nah penggunaan AI ya di dalam konteks penegakan hukum minimal untuk melakukan asset tracing, ya minimal untuk mengumpulkan banyak data, fakta-fakta yang nantinya akan menjadi suatu dasar argumentasi di dalam proses pembuatan perjanjian internasional atau kesepakatan bilateral ya, yang itu tunduk di bawah mekanisme UNTOC, Konvensi Palermo 2000, atau sebelumnya di dalam Konvensi Wina 1969 ya tentang pembuatan perjanjian internasional antar negara. Nah, dasar-dasar hukum itu kemudian menjadi pijakan ya di dalam suatu penegakan atau pemberantasan korupsi. Kondisinya saat ini, ya, kondisinya saat ini itu banyak keterbatasan dan hambatan. Itu tadi. Kenapa, Pak? Karena masih terkendala kepada kehendak politik dari para pihak. Ya. Negara tidak bisa leluasa untuk melakukan penegakan pemberantasan korupsi lintas batas negara karena keterbatasan-keterbatasan tersebut. Ya. Karena keterbatasan-keterbatasan tersebut. Silakan di sini jika ada pertanyaan. Belum? Nah, keterbatasan itu apa, Pak? Ya ini ya tentang yurisdiksi, ya tentang ini ya the need for a binding international agreement ya, kehendak untuk terikat di dalam suatu kesepakatan internasional yang itu terkait dengan judicial criminal system. Mengapa, Pak? Karena perlu teman-teman ketahui di dalam proses penegakan hukum saat ini barriers-nya adalah yurisdiksi. Loh Pak, yurisdiksi kok jadi barriers Pak? Ya, yurisdiksi akan tetap menjadi barrier selama negara masih dianggap memiliki kedaulatan. Mengapa Pak? Karena yurisdiksi itu adalah tanda bahwa negara dalam kondisi aktif menegakkan tindak pidana atau menegakkan hukum bagi kejahatan yang dilakukan atau yang terjadi di negaranya. Atau setidak-tidaknya yang melibatkan entitas yang berkenaan dengan negara terkait ya, termasuk dalam konteks ini Indonesia misalkan ya. Kita perlu melihat lagi ya di pasal 5 pasal 6 KUHP misalkan tentang asas nasionalitas aktif, asas nasionalitas pasif ya. Kedua-duanya teman-teman itu bisa lihat dalam membangun argumentasi di mana bekerjanya yurisdiksi negara terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan atau yang berkenaan atau bertautan dengan kepentingan Indonesia. Begitu ya, itu yurisdiksi ya. Nah, kalau transnational corruption, dia ada di ANKEK ya, di pasal 16 dan pasal 54. ANKEK, saya ulangi, adalah Konvensi Internasional Anti Korupsi, ya, di mana ANKEK, United Nations Convention Against Corruption, ini beda ya, ANKEK, UNTOC itu beda ya. Nah, teman-teman untuk clear ya, memahaminya, termasuk Statuta Roma misalkan ya, untuk membawa kejahatan korupsi sebagai kejahatan internasional, bukan kejahatan transnasional.
Nah, isu tentang kejahatan internasional, kejahatan transnasional, ANKEK, ANTOJ, Statuta Roma, itu sebenarnya adalah, kalau dulu di kurikulum lama dia ada di mata kuliah Hukum Kejahatan Internasional dan Transnasional. Itu di semester 6 biasanya ya. Nah, teman-teman masih semester 3, tapi karena perubahan kurikulum, menghendaki ya, teman-teman harus belajar teori jauh lebih mampat ya, dengan asumsi nanti di semester 4 ke semester 5 ke atas teman-teman fokus ke praktikum atau magang ya, ke magang. Nggak apa-apa. Ya nanti Pak Satria kan sudah kutipkan ya di e-learning ya tentang tulisan Pak Satria ya, untuk teman-teman bisa mengidentifikasi mana ANKEK, mana ANTOJ, mana Statuta Roma 1998. Maka dari itu kenapa desainnya kuliah hari ini adalah sinkronus dan asinkronus. Karena Pak Satria memahami bahwa itu berat ya, cukup berat. Nah, teman-teman nanti baca setelah ini, jika ada pertanyaan nanti bisa langsung ditanyakan ke Pak Satria via WA ya, untuk memperdalam topik yang akan kita bahas ini. Kembali ya, di pasal 16, each state party shall adopt such legislative and other measures as may necessary to establish a criminal offenses ya. Negara pihak ya wajib mengadopsi atau membuat suatu aturan-aturan turunan untuk melakukan tindakan ya di dalam proses penegakan hukum korupsi di pasal 16, khususnya terkait dengan korupsi yang melibatkan pejabat publik asing ya, when committed intentionally ya, ketika bertindak dengan sengaja, act by commission, atau di dalam konteks pidana dia disebut dolus gitu ya, dolus ya, act by commission, ada rencana sistematis ya, the promise ya, janji, offering, memberikan, or giving ya, menerima atau memberikan to a foreign public official ya, ini pejabat publik asing, baik langsung maupun tidak langsung, menguntungkan baik material maupun imaterial, yang itu kemudian berkenaan dengan apa Pak? Berkenaan dengan tanggung jawabnya untuk mengatur something regarding of international business ya, berkenaan dengan bisnis internasional. Itu pasal 16. Lalu di pasal 54 ayat 4 ANKEK, with the aim of preventing and detecting transfer of proceeding and offenses established in accordance with convention. Dengan niat ya, with the aim of preventing ya, untuk mencegah dan menindak dari tadi ya, transfer of proceeding ya, atau berkenaan dengan pemindahan yurisdiksi atau kewenangan ya, yang itu tunduk di dalam konvensi ini ya. Nah, ini tadi yang Pak Satria sebut sebagai suatu kerjasama internasional yang dibutuhkan. Somehow jika dia sangat membuat apa ya istilahnya ya, membuat penegakan hukum itu menjadi semakin berbelit-belit, dia justru menjadi barriers ya. Tetapi ketika penegakan hukum ini dapat dilakukan secara taktis, implementatif, jelas dia justru menjadi keuntungan. Nah, untuk mengantisipasi tadi barriers menjadi hambatan, maka penggunaan AI ini penting ya untuk dilakukan. Nah, ini walaupun perlu pengembangan dan tentu uang ya, tentu uang, tentu anggaran negara untuk apa namanya mendevelopnya di dalam konteks penegakan hukum. Pak Satria nanti teman-teman bisa baca ya di Google Scholar Pak Satria juga pernah menulis beberapa penggunaan teknologi untuk penegakan hukum, termasuk penggunaan spyware ya, untuk orang-orang yang dianggap membahayakan negara. Nah, Indonesia sudah melakukan pengadaan untuk alat intelijen ya, yang namanya Pegasus. Itu sangat berbahaya loh ya. Bahkan konteks kebebasan masyarakat sipil itu juga semakin terancam karena penggunaannya tanpa kontrol tadi ya, penggunaan AI tanpa kontrol. Walaupun ini masih jarang yang mengetahui. Masih jarang yang mengetahui. Tapi Pak Satria kok memprediksi ya ke depan penggunaannya jauh lebih luas ya. Tidak hanya untuk orang-orang yang dianggap
meresahkan kepentingan negara, tapi digunakan untuk hal-hal lainnya yang bersifat menyerang atau represif ya kepada hak-hak masyarakat. Wallahu a'lam. Itu ya. Lalu obligation ya, kewajiban negara untuk kejahatan lintas batas negara itu di pasal 42 ya, kewajibannya untuk melakukan investigasi, melakukan penyidikan, lalu melakukan penuntutan, termasuk di dalam konteks melakukan kerjasama-kerjasama yang dibutuhkan. Ya, ini bagaimana kerjasamanya? Dia di pasal 48-49 ANKEK ya, terkait dengan keterlibatan person maupun penegakan hukum ya, penegak hukum ya di dalam proses untuk mencari ya aktor kunci atau aliran dana dari terjadinya suatu korupsi lintas batas negara tersebut ya, termasuk perpindahan aset ya atau properti ya. Nah, kalau teman-teman simak ya, ada Panama Paper ya. Sekarang ada paper-paper baru ya yang itu merupakan membongkar ya modus operandi dari hasil pencucian uang atau tindak pidana korupsi yang dilakukan untuk membuat aman ya hasil curian ya. Hasil curian, makanya disebut white collar crime ya, karena kejahatan ini dilakukan oleh aktor-aktor yang memiliki pengaruh, memiliki koneksi politik, memiliki koneksi penegak hukum, bahkan dia memiliki akses bisnis gelap gitu ya, yang melatar belakangi dari tindak kejahatan yang dilakukannya. Ya. Sehingga tidak mungkin kemudian kita hanya mengandalkan kewenangan dari penegak hukum kita saja, tapi bagaimana tindakan kooperatif antar negara di dalam pemberantasan korupsi. Apa itu Pak? Kerjasama internasional. Dan kita bisa dorong bahwa kerjasama internasional tersebut diupayakan di dalam rangka menciptakan fleksibilitas dan implementatif. Tidak justru menjadi barriers. Nah, kalau menjadi barriers di sini baru AI bertindak. Gitu ya. Dipahami ya logika Pak Satria ya di dalam PPT ini ya. Kerjasama internasional yang taktis dan implementatif, Pak Satria ulang-ulangi agar kalian ingat, ini tujuannya agar penegakan hukum itu semakin baik di dalam pemberantasan korupsi lintas batas negara. Tadi kayak Johannes Marlim, dia pergi ke Amerika ya. Bagaimana KPK kerjasama dengan CIA misalkan ya, untuk melakukan kerjasama internasional yang taktis implementatif. Atau misalkan di korupsi Rolls-Royce, bagaimana kemampuan KPK dengan SFO ya, Special Fraud Offences dari UK, itu bisa bekerjasama untuk memulangkan aset atau meminta bukti-bukti yang yang diperlukan di dalam rangka pengusutan ya korupsi Garuda Indonesia dan Rolls-Royce ya di dalam pengadaan mesin pesawatnya. Ya, jadi di masing-masing negara itu memiliki badan-badan sendiri yang menangani ya kejahatan lintas batas negara, dan itu ada tindakan kerjasamanya seperti itu. Ya, di kalian bisa melihat lebih konkret wujud dari hukum internasional, hukum anti korupsi, dan lebih-lebih kepada something missing yang ada di sekitarnya yang dapat diselesaikan dengan artificial intelligence atau AI. Nah ini ya, tadi teman-teman tanya, mana ini Pak fungsi AI-nya? AI-nya ya di dalam konteks penegakan hukum, dia digunakan untuk itu tadi ya, mendeteksi aliran dana ya untuk konteks kejahatan money laundry. Termasuk dalam konteks otoritas pajak ya, untuk melihat terjadinya suatu tax evasion ya, untuk memprediksi resiko-resiko yang timbul dari suatu tax evasion atau pengemplangan atau pelanggaran pajak. Tadi Pak Satria sebut ada kasus Panama Paper ya dan lain-lain, itu kan mereka membangun perusahaan cangkang di negara yang bebas pajak. Tujuannya apa Pak? Tujuannya adalah menghindari dari pembayaran pajak, atau yang kedua justru ada motif ini berkenaan dengan pencucian uang, dia korupsi di negara A, dia membangun perusahaan di negara B, bebas pajak lagi ya.
Nah, ini pentingnya penggunaan AI untuk menyelesaikannya. Termasuk di dalam konteks kepentingan bisnis atau pemerintah ya, di dalam otomasi atau asistensi dari penggunaan AI di dalam beberapa kasus ya, yang itu di dalam rangka penurunan risiko terjadinya suatu fraud, kecurangan atau juga praktek korupsi yang melingkupinya. Ya. Nah, ini ya, AI dan anti-corruption agenda digunakan untuk nearly or completely impossible to detect ya. To detect of what, Pak? Of asset, of a pattern of corruption and each other ya. The ability of AI application to work with dataset too large for manual handling. Jadi mengatasi kemampuan AI itu mengatasi keterbatasan manusia, termasuk penegak hukumnya. Ya, AI assist, produce and replace previously corruption-prone processes. Ya, dia membantu di dalam dan bahkan merubah ya strategi-strategi yang telah dilakukan sebelumnya dalam pemberantasan korupsi. Ya, bagaimana juga prerequisite for AI to be deployed in anti-corruption effort ya, dia bisa juga dengan sistem digitalisasi dapat menggunakan di dalam proses penegakan hukum khususnya dalam pemberantasan korupsi. Ya. Tapi ini stressing point-nya adalah di negara-negara yang memiliki komitmen tinggi dan juga pendekatan IT based policy yang juga tinggi. Ya. IT based policy itu apa Pak maksudnya? Maksudnya adalah negara mau dengan sungguh-sungguh untuk mengembangkan AI dengan kebijakan yang dimilikinya. Karena negara menyadari bahwa banyak keterbatasan apabila AI ini tidak dilibatkan di dalam proses penegakan hukumnya. Ya, tapi kembali lagi ini kepada political will. Ya, political will. Walaupun banyak sarananya, ini kembali lagi menjadi political will kalau kita membicarakan policy. Tapi kita kok optimis ya bahwa ke depan ini penggunaan AI semakin masif ya, karena ini tidak lagi kewajiban saja, tapi ini berkenaan dengan kebutuhan. Kebutuhan. Mobile call data or social media data are in some cases are considered to be possible data sources for anti-corruption application ya. Penggunaan data. Nah ini nanti juga akan berhadapan. Di poin ini dia akan berhadapan dengan data privasi ya, penggunaan sosial media. Nah ini ya, privasi concern, surveillance issue ya. Tidak hanya di korupsi ya teman-teman ya. Di kasus terorisme misalkan ya, ada namanya prinsip Foreign Terrorism Fighters atau FTF. Dia melacak ya orang yang datang dari luar negeri ke suatu negara. Orang ini punya jaringan terorisme tidak ya. Kalau teman-teman dari penerbangan internasional itu kan dia bisa men-tracking ya dari segi wajah, kemudian retina dan sebagainya. Apakah ditemukan kecocokan atau kemiripan dengan jaringan internasional yang mendapatkan red notice dari Interpol misalkan ya. Nah, ini menjadi satu isu yang menarik ya terkait dengan surveillance isu. Pula halnya berkenaan dengan kepentingan data privasi di dalamnya, ya, termasuk isu-isu etik ya di dalam konteks the development of AI-driven system ya, karena kembali AI itu bukan manusia ya yang dia memiliki human touch, ya, kemampuan AI harus dikontrol oleh manusia ya, karena hanya manusia yang memiliki sifat-sifat itu. Ya, sifat apa Pak? Ya sifat marah, sifat emosional, sifat moralitas dan sebagainya yang itu ada dan melekat di masing-masing diri manusia. Oke ya, ada yang mau respon sampai sini? Izin respon boleh Pak? Boleh, justru Pak Satria tunggu ini. Ya, mungkin terkait AI ya Pak. Ini kan metaverse kan mulai digencarkan di luar. Nah dia kan berwujud dunia virtual, pengalaman dekat di dunia nyata. Karena itu metaverse kan didukung oleh AI yang meniru fungsi kognitif manusia. Bila dikaitkan itu, apakah
mata uang yang berupa NFT yang sekarang ini lagi booming gitu. Apakah ini akan dapat memiliki celah, Pak, seperti money laundering? Karena uang NFT ini dia berupa money crypto yang bersifat sistemnya blockchain. Nah, bagaimana pendapat Bapak di sebelah sana, Pak? Ya, bagus ini pertanyaan Mas Jadi itu, Dimas. Pak. Makasih. Sama-sama. Saya punya riset itu. Kebetulan riset saya tentang Bitcoin ya. Kan ada yang pernah dengar ya, dan pasti saya yakin teman-teman diam-diam maupun terang-terangan pernah tahu ya, atau justru pernah melakukan mining or trading dari suatu koin yang namanya Bitcoin. Bitcoin ini kan marak ya, termasuk sebelum Meta ya, NFT tadi yang atau blockchain yang tadi Mas Dimas sampaikan. Dia sama, genrenya sama ya, mata uang kripto. Yang itu kemudian disebarluaskan dan sialnya banyak disalahgunakan ya untuk kepentingan judi online, untuk kepentingan money laundry, atau misalkan penyembunyian aset dari hasil kejahatan lah, intinya seperti itu ya, termasuk Bitcoin ya. Jadi Bitcoin ini in the Sun Times dia Elon Musk dia menyatakan bahwa Bitcoin ini bagus, harganya bisa tinggi. Tapi di sisi yang lain ketika Elon Musk tidak melakukan tweet ya di Twitter, dia harganya merosot rendah. Nah, itu adalah konsekuensi dari cryptocurrency ya, atau nilai tukar uang kripto. Mengapa, Pak? Karena tidak ada satu standar ideal atau satu standar yang equivalent yang membuat mata uang tersebut cenderung stabil. Dan inilah kenapa di Indonesia dia dilarang. Kalau Mas Dimas dan teman-teman lihat ya, di peraturan BI, peraturan Bank Indonesia menyatakan bahwa mata uang kripto seperti Bitcoin dan sebagainya itu tidak dibenarkan di dalam mata uang di Indonesia. Namun kalau kamu mau pakai terserah, tapi risikonya harus ditanggung masing-masing kan seperti itu ya. Kenapa? Karena tadi tidak ada satu standar ekuivalen yang menyebabkan uang itu stabil ya. Beda dengan uang konvensional ya. Uang konvensional dia dicetak berdasarkan cadangan atau devisa emas ya yang dimiliki oleh suatu negara. Nah, teman-teman baca bukunya Ricardo and Gold Standard ya. Ricardo and Gold Standard yang menggagas teori ekuivalensi cetak uang dengan cadangan emas itu adalah David Ricardo ya. Dia seorang scholar, seorang ekonomis dari Eropa ya, pasca resesi ekonomi besar-besaran di Amerika Serikat. Dia menyatakan bahwa jadi Amerika Serikat itu pernah bangkrut ya, karena terjadi hyperinflasi ya, inflasi besar-besaran ya, hampir 3.000%. Mengapa, Pak? Karena banyak mata uang dicetak daripada perputaran uangnya, sehingga orang banyak memiliki duit dan nggak mau jualan kan gitu ya. Kita punya banyak duit dan akhirnya nggak mau berproduksi, dan akhirnya kolaps, ekonominya kolaps seperti itu ya. Uang dicetak ternyata usut punya usut untuk membuat senjata. Nah, itu juga terjadi di Perang Dunia Kedua. Itu juga terjadi di Indonesia selama perang perebutan Irian Jaya ya. Atau di masa akhir-akhir dari pemerintahan Orde Lama ya. Di masa pemerintahan Orde Lama. Ya. Kembali di blockchain tadi dia tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Terlepas dari itu kalian mau melakukan dan lain sebagainya ya tinggal siap-siap menerima konsekuensinya. Seperti itu Mas Dimas ya. Jadi Pak Satria bisa berbicara banyak itu kalau membahas kripto ya, karena Pak Satria riset ya, pernah riset untuk cryptocurrency. Kalau mau bukunya tentang Bitcoin dalam konteks hukum nanti Pak Satria kirim. Gitu ya Mas Dimas ya? Iya Pak, terima kasih Pak. Oke ya. Ya. Lalu ada several practices use of AI for eradication of transnational crimes. Aplikasi AI itu pernah dicoba ya untuk mengidentifikasi
risiko korupsi di dalam penerimaan pegawai publik ya yang ada di Meksiko dan Ukraina. Di Indonesia pun sekarang sedang dikembangkan ya, walaupun belum masif ya, belum dibuat besar-besaran. Afrika Selatan juga otoritas pajaknya juga membuat menggunakan AI ya sebagai utilitas ya di dalam pelacakan pajak ya, pengemplangan pajak yang dilakukan di Afrika Selatan. Di India pun juga sama ya, untuk melakukan monitor sosial media untuk tax evasion ya, terjadinya suatu pelanggaran pajak. Nah, TI dari UK ini organisasi sipil ya, dengan Exiger dia mengadopsi AI solution to automate search in public record and strengthen in analytical capacity ya bagi pejabat publik di UK. Kalau di UK konteks masyarakat sipil seperti Transparansi Internasional mendapatkan otoritas yang tinggi ya. Kalau di Indonesia CSO seperti TI, di Indonesia ada ya Transparansi Internasional Indonesia, itu tidak mendapatkan kans yang tinggi ya di dalam agenda pemberantasan korupsi ya. Bahkan rekomendasi-rekomendasinya nggak didengarin. ICW, TI, dan sebagainya kan nggak didengerin ya. Pak Satria yang pernah berkegiatan atau beberapa kali melakukan riset bersama TI, ICW pasti tahu integritas dari masing-masing lembaga dan meyakini bahwa mereka memiliki otoritas ya. Otoritas maksud Pak Satria adalah mereka memiliki kemampuan yang cukup kuat ya, bukan otoritas bahasanya, otoritatif ya. Sangat-sangat otoritatif ya di dalam proses pelacakan korupsi dan sebagainya. Sekarang tinggal kembali kepada willingness tadi ya, kemauan dari negara untuk melibatkan banyak pihak di dalam rangka pemberantasan korupsi. In case dalam konteks ini korupsi lintas batas negara. Tantangan yang paling fundamental adalah keterbatasan keterbatasan aturan hukum ya dalam mengakui AI atau di dalam memberantas korupsi lintas batas negara. Ya, namun dalam perkembangannya saya rasa ini membahagiakan ya terkait dengan beneficial ownership misalkan ya ada peraturan presiden ya PP nomor 13 tahun 2018 ini saya rasa otoritatif ya untuk mengantisipasi terjadinya pencucian uang dan terrorism fighting crimes ya. Lalu ada Undang-Undang TPPU 8 2010, ada Undang-Undang Tipikor. Nah, Undang-Undang Tipikor inilah yang saya rasa perlu mendapatkan perhatian untuk perubahan ya, bukan Undang-Undang KPK, justru Undang-Undang Tipikor. For what, Pak? For recognize of current situation of corruption crimes ya. Bagaimana kemudian mengadopsi dan mengakui ya berbagai macam jenis perkembangan dari kejahatan korupsi, termasuk korupsi lintas batas negara. Ya, terakhir ya, AI memainkan peran penting dalam isu anti korupsi ya dengan menggunakan mobile technology ya, dia dapat digunakan untuk banyak kepentingan bisnis dan termasuk juga dalam konteks penegakan hukum. In the same times keterbatasan ya di dalam konteks penegakan hukum, jurisdiksi dan lain sebagainya justru menjadi suatu barriers atau hambatan di dalam suatu penegakan hukum. Maka dari itu, integrasi antara AI dan penegak hukum, khususnya dalam kepentingan misalkan pemberantasan korupsi lintas batas negara atau di dalam any other transnational crimes ya, misalkan terorisme, perdagangan manusia dan sebagainya, itu perlu dilakukan dengan membangun suatu kerangka kerja yang komprehensif, melakukan perubahan-perubahan aturan dan memperkuat lagi komitmen negara ya. Robust commitment for eradication of transnational crimes such as regarding transnational corruption. Oke, itu ya menurut Pak Satria. Silakan mungkin ada respon sedikit nanti. Setelah ini teman-teman bisa belajar mandiri. Silakan jika ada pertanyaan atau respon. Udah belum?
izin Ya, Mas Ferdian. jadi Hmm. jadi AI ini akan dibatasi oleh yang diberikan oleh manusia itu sendiri ya Pak ya. Hmm. Nah itu akan kembali lagi dari pemikiran manusianya sendiri. Seberapa kritis pemikiran tersebut membuat AI tersebut itu kan juga tergantung dari logika manusia tersebut. Jadi terbentuknya AI ini akan dibatasi tergantung manusia itu Pak. Apakah itu benar mungkin? Sebenarnya AI itu kembali tidak kita lihat dalam segi negatifnya ya, tapi kita lihat dalam konteks peluang dan sisi positifnya. AI tadi seperti yang Pak Satria bilang dan ingin Pak Satria tegaskan adalah untuk menyelesaikan berbagai macam hambatan atau persoalan-persoalan yang selama ini menjadi masalah atau tantangan ya bagi individu atau person gitu ya. Khususnya dalam konteks misalkan penegakan hukum ya. Bagaimana dalam konteks penegakan hukum penggunaan AI itu untuk mengatasi itu, mengatasi barriers tadi. Tapi kalau kita lihat bahwa atau Mas Ferdian tadi sampaikan bahwa pengembangan AI itu tergantung dari manusianya, ya tinggal dilihat ya apa namanya business purposes-nya apa gitu ya. Kalau business purposes-nya untuk menggantikan tadi ya misalkan ya tenaga kerja secara sporadik, bisa jadi perusahaan jauh lebih memilih AI daripada manusia misalkan seperti itu ya. Misalkan seperti itu. Tapi kalau kepentingannya untuk melengkapi manusia, misalkan dalam penggunaan medsos dan lain sebagainya, bisa jadi, apalagi tadi ya, masalah-masalah yang tidak bisa diatasi, katakanlah data privasi dan sebagainya, yang itu terkait dengan keamanan di dunia digital itu tidak bisa diatasi, nah bisa jadi manusianya atau misalkan korporasi atau perusahaan yang mengembangkannya bisa melakukan pembatasan-pembatasan sesuai dengan yang diharapkan oleh manusia itu sendiri. Tapi saya rasa, Pak Satria rasa ya, dalam pandangan subjektif Pak Satria, kita tidak bisa mengelak dari perkembangan AI karena disadari atau tidak, suka atau tidak suka, bahwa AI ke depan akan memainkan peran sentral ya di dalam banyak hal, termasuk di dalam konteks penegakan hukum, di dalam konteks legal scholars dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Jadi itu ya Mas Ferdian ya. Jawaban Pak Satria. Baik, Pak. Terima kasih. Oke ya, sama-sama. Mungkin ada yang lain? Pak Satria minta kalian ini ya, baca jurnal yang sudah Pak Satria kirim di e-learning. Tolong dibaca. Ini ada waktu kan, masih kuliah Pak Satria. Kita asinkronus ya, baca betul-betul. Tolong tanyakan ya di grup ya. Bisa bertanya di grup, nanti Pak Satria akan menjawabnya via voice note. Pak Satria akan melakukan ini sampai pukul 23.59 hari ini. Ya, jadi tolong manfaatkan waktu belajar mandiri kalian untuk betul-betul membaca. Membaca apa Pak? Membaca jurnal yang sudah Pak Satria kirim. Ada 2 jurnal yang diterbitkan oleh Elsevier dan apa namanya? Yang membahas tentang AI ya, dan 1 tulisan Pak Satria ya di apa namanya? Di Proceeding Internasional yang membahas juga tentang korupsi transnasional. Nah, ini ada jurnal dari Georgia State University Law Review tentang Artificial Intelligence and Law and Overview. Itu tolong teman-teman baca ya, tulisan Harry Surden ya, dan tulisan dari apa namanya Artificial Intelligence yang sudah Pak Satria sampaikan di e-learning, dan juga tulisan Pak Satria tentang korupsi lintas batas negara. Tolong sekali lagi bisa teman-teman tanyakan di WA group jika tidak paham, atau Pak Satria membuat minimal 1 tanya ya, atau maksimal 1 tanya, monggo nanti ya, biar nanti Pak Satria akan jawab via voice note ya, jadi kayak mendengar podcast gitu ya. Tujuannya agar betul-betul teman-teman mengingat
dan memahami penggunaan AI itu sendiri. Saya rasa itu ya, teman-teman ya, yang bisa Pak Satria sampaikan hari ini. Kurang lebihnya Pak Satria mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Sama-sama.